Oke, baik. Perkenalkan, nama saya di sini Dipo Triadianto dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika atau Stikom Surabaya dengan NIM 184 10 100 190. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar kembali dengan membuat cerut di Laravel atau grid update dan juga delete. Nah, di sini yang pertama seperti yang kemarin, yaitu kita membuat grid di Laravel dengan menambah data ke database. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka file yaitu home.blade.php dengan tujuan untuk menampilkan form yang akan diinput dan dimasukkan ke database untuk datanya. Setelah itu kita akan memasukkan script ini kepada home.blade.php. Oke. Di sini yang pertama kita akan pergi ke bagian Laravelnya, yaitu kita masuk ke home.blade.php. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Untuk formnya, jadi teman-teman yang belum silahkan untuk diketik terlebih dahulu, dibuat dulu form ini, script ini. Ini saya sudah memasukkannya terlebih dahulu tadi. Nah, yang selanjutnya setelah selesai, from extend itu add extend /template/tindex itu bertujuan untuk mendapatkan desain dari template Bootstrap, dan untuk add section kurung buka konten itu untuk menampilkan konten yang akan diambil. Nah, untuk form open ini sama dengan form method yang ada pada post, dan form text sama dengan input dengan tipe data text. Nah, untuk add stop itu di situ digunakan untuk menghentikan kode yang sebetulnya memakai form method juga. Oke, nah setelah sudah maka akan muncul tampilan. Kita akan coba bukanya di bagian Google Chrome, yaitu di sini saya menggunakan Google Chrome. Tapi teman-teman terlebih dahulu harus memastikan bahwa SAM teman-teman itu berjalan. Nah, di sini saya akan mencobanya dengan membuka Google Chrome. Nah, untuk hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Jika teman-teman sudah buat, saya akan mencobanya. Oke, teman-teman, yaitu dengan membuka localhost /laravel seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jika teman-teman sudah jadi, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu ada tambah data nama dengan form seperti itu, nama dengan alamat, dan juga form kelas. Lalu dengan button tambah data. Di sini teman-teman bisa mengklik. Nah, di sini adalah hasil dari beberapa nama yang saya inputkan sebelumnya, dan ini adalah untuk alamat yang saya inputkan sebelumnya, dan yang terakhir itu adalah kelas. Ini adalah alamat atau kelas-kelas yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, kita akan coba menginputkan satu data kembali. Di sini saya akan menginputkan dengan nama saya sendiri, yaitu Dipotri gitu aja, dengan alamat Jalan Panjang Jiwo Permai nomor 44. Oke. Nah, untuk kelasnya ini teman-teman bisa masukkan kelas-kelas teman-teman. Di sini saya contohkan dengan memasukkan kelas S1 pemrograman web. Oke. SI pemrograman web. Pemrograman web. Oke, selanjutnya kita akan klik tambah data. Nah, di sini muncul dengan nama Adi Putri dengan alamat Jalan Panjang Jiwo Permai nomor 44. Untuk kelasnya yaitu ada SI pemrograman web. Nah, untuk selanjutnya
Ini sudah kita lakukan. Jika teman-teman error, masuk dulu ke bagian CD privacy, lalu ketikkan harus membuat control dulu di sini dengan nama root controller sesuai dengan ini php artisan make .2 controller root controller, lalu enter. Nah, di situ setelah selesai membuat kontrolnya, teman-teman harus membuat root baru, yaitu dengan membuat root dua kali sebanyak 2 kali, yaitu dengan mengetikkan post lalu kurung buka dengan nama proses tambah lalu root controller add tambah data. Oke, di situ saya sudah membuatnya juga. Nah, di sini di bagian root controller teman-teman harus menambahkan file ini agar nanti muncul seperti yang saya contohkan tadi. Nah, di sini kita coba masuk ke root controller. Nah, ini di bagian root controllernya. Jadi teman-teman harus memasukkan public function tambah data. Nah, jadi ini saya sudah menambahkan. Jadi teman-teman yang belum menambahkan silahkan ditambahkan agar nanti formnya muncul ya. Oke, jika sudah nanti teman-teman bisa mencobanya. Jika sudah, maka teman-teman selanjutnya kita pergi ke bagian web.php. Di sini, nah, di sini teman-teman harus membuat atau menambahkan root baru, yaitu dengan root.2 get, lalu menambahkan read function, lalu return view-nya read. Di sini dengan tujuan untuk menampilkan file dari read.blade.php. Untuk read.blade.php-nya itu sendiri ada di bagian privacy, resource view, lalu di bagian read.blade.php. Apabila sudah dibuka, silakan teman-teman menambahkan file atau script ini. Nah, ini teman-teman harus tambahkan di bagian read.blade.php-nya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa mencobanya, dan apabila muncul error seperti yang akan saya tampilkan ini, nah, jika muncul error seperti ini, teman-teman bisa mengatasinya dengan membuka file, yaitu di controller teman-teman tadi, yaitu root controller, lalu memasukkan kode atau script seperti ini. Kita pergi ke bagian root controller-nya. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan script seperti ini. Dan nanti jika sudah, oke, tunggu sebentar.
Oke. Saya akan coba mengosongkan dulu biar teman-teman tahu nanti hasilnya. Oke, di sini saya sudah menghapusnya. Coba kita masukkan ulang. Nah, di sini kita akan coba masukkan ulang kembali. Di sini pakai nama Dev dan alamat katakan Surabaya. Kelas multimedia. Oke, kita tambah data. Nah, di sini sudah masuk dan akan muncul keterangan berhasil menambah data. Nah, oke, itu jika teman-teman sudah memasukkan semuanya. Nah, yang selanjutnya kita akan pergi ke bagian selanjutnya, yaitu tadi kan muncul ini berhasil menambah data, lalu selanjutnya kita akan pergi ke bagian untuk menampilkan data di Laravel. Nah, sebenarnya tadi itu tidak ada, tapi karena saya sudah menambahkannya, jadi teman-teman pasti tidak muncul data untuk read-nya sendiri. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihatnya juga seperti punya saya tadi, teman-teman bisa pergi ke bagian root.php atau web.php lalu memasukkan script ini. Nah, saya contohkan. Saya masuk ke bagian root PHP ini. Di sini teman-teman harus menambahkan root get read root controller lihat data. Oke, di sini saya sudah menambahkannya. Saya akan tunjukkan. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Get read. Nah, di sini lihat data. Jadi nanti teman-teman akan
dapat mengetahui hasilnya seperti yang saya tampilkan tadi sebelumnya. Setelah itu teman-teman harus pergi ke bagian truth controller lalu masuk ke dan menambahkan function lihat data. Nah, seperti ini function lihat data. Ini jadi teman-teman nanti bisa mengetahui hasilnya. Lebih jelasnya saya tampilkan yang di modul biar teman-teman gak bingung. Nah, ini jadi ini yang dari modul, jadi teman-teman bisa melihatnya dan juga menambahkannya di bagian truth controller. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah selesai, nah di sini ada penjelasan DB itu database siswa dengan itu sama dengan select, maksudnya itu DB tabel siswa itu get ini sama dengan hasilnya kita melakukan select pada SQL. Select bintang from siswa, sedangkan view itu sendiri itu berfungsi untuk menampilkan root get read yang ada di sana dari siswa tadi. Nah, selanjutnya kita memodifikasinya di bagian readblade.php. Nah, di sini kita akan memodifikasinya sesuai dengan yang ada pada template, maksudnya modul. Jadi seperti ini. Nah, di sini menggunakan tabel border di mana isinya itu ada nama, nomor, nama, alamat, kelas, dan juga action. Action ini nanti digunakan untuk hapus, edit. Nah, di sini nanti ada di bagian action. Setelah itu, teman-teman bisa mencobanya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan karena tadi saya sudah membuatnya. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan itu tadi, di bagian ini tidak akan muncul di tampilan teman-teman, maka hanya akan muncul berhasil menambah data ini saja. Nah, karena saya sudah memasukkan, jadi di tempat saya muncul nomor, nama, alamat, kelas, action sesuai dengan yang telah kita tambahkan di bagian readblade.php tadi. Nah, di sini kalau teman-teman menambahkan data lagi, tinggal saja masuk localhost/laravel. Nah, di sini teman-teman nanti bisa nambahkan lagi. Di sini saya coba tambahkan data yang sudah saya hapus sebelumnya. Katakan di sini ini, oke. Di sini saya masukkan kelas sukses saja sebagai contoh. Nah, di sini sudah masuk, akan ada keterangan hapus dan juga edit. Nah, di sini tapi belum berfungsi untuk hapus dan editnya, hanya sebuah keterangan. Nah, untuk memfungsikannya, teman-teman harus menambahkan beberapa script lagi. Sebentar, mohon tunggu sebentar.
Nah, untuk yang selanjutnya agar hapus dan editnya berfungsi, teman-teman harus masuk ke bagian root atau web.php, yaitu dengan menambahkan root baru, yaitu get hapus kurung buka id lalu root controller add hapus data. Setelah teman-teman menambahkan root baru ini untuk hapus, jadi teman-teman bisa masuk ke bagian file root.controller dengan menambahkan function baru, yaitu public function untuk hapus data. Oke, sebentar ini OBS saya bermasalah, jadi tidak bisa menampilkan visual code-nya, tapi saya coba dulu. Oke, mohon maaf ini visual code saya tidak bisa saya tampilkan. Coba saya ulangi dulu untuk yang visual code-nya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ini. Saya akan coba menambahkan untuk visual code-nya. Oke, maaf ini belum bisa. Jadi saya akan menunjukkannya dari modulnya saja, saya tunjukkan ke teman-teman. Nah, oke, di sini saya tunjukkan aja yang dari modul. Nah, setelah teman-teman masuk ke bagian controller ini, teman-teman harus mengetikkan script ini, yaitu dengan database tabel siswa, di mana ID sama dengan ID, lalu dimana jika ID sama nanti bisa melakukan delete dan memunculkan pesan yaitu dengan keterangan berhasil menghapus data. Jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman. Agar lebih rapi, teman-teman bisa memodifnya dengan menambahkan ahref. Ini yang saya blok biru ini. Jadi teman-teman bisa menampilkan itu. Nah, jadi nanti fungsi hapus ini akan berfungsi. Dan untuk update-nya sendiri, teman-teman itu harus menambahkan root baru juga. Jadi dengan menambahkan masuk ke bagian web PHP, root get form edit /id, lalu masuk ini mengambil dari controller, lalu edit data. Nah, form edit ini nanti akan mengambilkan data berdasarkan ID, dan teman-teman bisa mengeditnya di bagian read bleed.php seperti ini yang saya blok ini, ahref form edit. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman sudah selesai, maka selanjutnya teman-teman harus masuk ke bagian root.controller dan menambahkan function baru, yaitu public function edit data kurung buka ID, lalu kurung kurawa buka S data sama dengan $data database tabel siswa, di mana ID sama dengan ID. Seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa melakukan atau menambahkan form edit, yaitu dengan nama form underscore edit.bleed.php di bagian privacy resource view. Lalu teman-teman buat klik kanan, buat baru, yaitu form edit bleed.php. Dan untuk scriptnya sendiri seperti ini. Di sini ada kelas kontainer. Nah, di sini ada beberapa panel body yang fungsi nanti untuk inputannya. Jadi nanti hasilnya akan kurang lebihnya seperti ini. Tapi ini form saya tidak berfungsi.
masih belum bisa ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Masih belajar bareng juga tentunya. Oke, terima kasih.